Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Waalaikumsalam dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama MAD Kurniawan, yang kedua saya sendiri Argo Gratama, yang ketiga Farah Nasrawi, yang keempat Devani Dwianisa Putri, yang kelima Giskia Febrisa. Kami akan mempresentasikan hasil pemetaan muka air tanah yang ada di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Lanjut. Di mana air itu sendiri menjadi bagian yang sangat penting bagi keseluruhan makhluk hidup, termasuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Di mana air sangat berperan dalam keberlangsungan hidup manusia, seperti untuk minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Lanjut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana hasil uji analisis pH dan TDS di daerah penelitian. Yang kedua, apa itu muka air tanah di daerah penelitian. Yang ketiga, bagaimana kondisi air tanah di daerah penelitian. Tujuan kami, yang pertama, mampu menganalisis pH dan TDS di daerah penelitian. Yang kedua, mampu mengetahui muka air tanah di daerah penelitian. Yang ketiga, mampu mengetahui kondisi air tanah di daerah penelitian. Lanjut. Pada penelitian ini, kami melakukan analisis air tanah yang meliputi pengukuran kadar pH dan TDS sumur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi air tanah pada Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Adapun manfaat yang kami dapat, yang didapat dari pemetaan hidrogeologi ini, yaitu dapat memberikan informasi mengenai karakteristik air, kedalaman air tanah, dan sumber mata air. Dari data yang telah didapati, maka dapat digunakan sebagai antisipasi apabila terjadi banjir dan kekeringan. Kemudian dilanjutkan oleh Giskia. Pada penelitian kami, adapun alat yang kami gunakan, yang pertama itu ada indikator pH, yang kedua botol plastik, yang ketiga TDS. Yang kedua itu ada bahan, untuk bahan ada sampel air dari setiap sumur. Pada lokasi penelitian kami, pengamatan dan pengambilan sampel yaitu 2 sumur di Bagan Pete, 2 sumur di Terminal Alam Barajo, 2 sumur di jalan, dan 2 sumur di Perumahan Mutiara yang semuanya berada di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pada hasil pembahasan yang kami dapatkan pada penelitian ini, yang pertama itu ada pola pengaliran. Untuk pola pengaliran yang kami dapatkan di Kecamatan Alam Barajo diinterpretasikan yaitu dendritik, yang dimana pola pengaliran dendritik ini memiliki aliran menyerupai struktur pohon, yang dimana pola aliran ini juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik batuan di wilayah tersebut. Yang kedua itu ada geomorfologi. Pada geomorfologi yang kami dapatkan pada daerah penelitian, telah mengalami banyak proses geomorfologi, baik secara endogen maupun eksogen. Proses tersebut mengakibatkan banyak sekali perubahan bentuk morfologi. Geomorfologi daerah Kecamatan Alam Barajo, terdapat satuan geomorfologi yaitu Satuan Geomorfologi Dataran Denudasional. Pada peta yang dicirikan dengan warna coklat, pada peta diberikan keterangan dengan simbol D1, yang dimana hasil erosi dari bukit barisan dengan formasi murat nim. Dari satuan geomorfologi tersebut, terdapat satu bentukan lahan, yaitu dataran rendah dan dataran bergelombang. Yang ketiga itu ada stratigrafi. Pada formasi penelitian kami ada formasi TMPM atau formasi muara nim dengan umur Miocen akhir. Pada TMPM ini memiliki batuan sedimen berupa batu lempung dan batu lanau. Selanjutnya akan dijelaskan kepada kelompok kami. Lalu melanjutkan dengan perhitungan MAT. Untuk sumur 1 berkoordinat X 339650 dengan Y 98206960
memiliki elevasi 12,5, tinggi bibir sumur 0,2 meter, dalam 2,3 meter, dalam sebenarnya 2,4 meter, ketinggian elevasi sebenarnya 12,5 meter. Dan data perhitungan MAT dapat dilihat pada PPT. Untuk pembahasan Untuk pembahasan MAT, pemetaan muka air tanah dilakukan untuk mendapatkan elevasi daerah sumur yang terdapat pada tabel yang ada di PPT dan ketinggian muka air tanah dalam sumur yang didapatkan dari pengukuran tinggi sumur dari mulut sumur. Peta topografi muka air tanah untuk mengetahui persebaran keseluruhan daerah Kecamatan Alam Barajo. Kedalaman muka air tanah mengikuti bentuk topografi permukaan. Hasil pengukuran derajat kesamaan diketahui bahwa sumur dengan pH 6 berada di sumur 1, 2, dan 3, yang menandakan air dari sumur tersebut bersifat asam. Sumur dengan pH 7 berada pada sumur 4, 5, dan 6, yang menandakan air dari sumur tersebut bersifat netral. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, maka persebaran muka air tanah Kecamatan Alam Barajo sebagian asam dan sebagian lagi netral. Warna dan bau pada air juga dapat ditimbulkan oleh kehadiran bahan tersubstansi yang mengandung senyawa mikroorganik, mengingat ada sumur yang saling berdekatan antara satu dan lainnya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kedalaman sumur sangat berpengaruh terhadap kualitas air tanah. Semakin dalam sumurnya, maka kualitas air tanah yang didapat semakin stabil pH dan tidak berbau karena semakin kecil kemungkinan air terkontaminasi oleh senyawa atau organisme yang ada di permukaan tanah, ditandai dengan air tanah yang berbau. Airnya yang berbau. Selanjutnya itu arah aliran air tanah. Berdasarkan pengamatan muka air tanah pada sumur di lapangan, air yang didapati mempunyai kualitas yang sangat baik. Air umumnya tidak berwarna atau bening, tetapi ada sedikit tercium aroma tanah, dan suhunya kami dapatkan sekitar 29 sampai 33 derajat Celcius. Umumnya, sumur yang diteliti lokasinya tidak jauh dengan rawa dan beberapa titik yang berada di dekat sungai, sehingga ada masukan dari air-air di permukaan tersebut. Dapat diketahui dari peta geologi daerah setempat bahwa batuan yang mendominasi pada daerah penelitian adalah batu lanau, batu lempung, pasiran, di mana hal itu berpotensi sebagai akuifer kecuali batu lempung pasiran. Dapat dilihat dari peta yang ada di gambar tersebut, bahwa arah aliran muka air tanah mengarah pada daerah cekungan yang mana arahnya menuju arah utara hingga timur laut. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian daerah di Kecamatan Alam Barajo terdapat masukan air tanah selain dari air hujan, dan sebagian lain hanya mengandalkan air hujan sebagai masukan. Hal tersebut menandakan bahwa air tanah di Kecamatan Alam Barajo tergolong seimbang, dikarenakan memiliki arah aliran yang masuk ke dalam dan keluar dari sistem, dan mudah didapatkan karena dominan dekat dengan sungai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devani. Untuk indikator pH, pada Kecamatan Alam Barajo ini memiliki indikator pH dengan dominan pH 6 sampai pH 7, di mana pada pH 6 itu adalah sumur 1, 2, dan 3, yang menandakan air sumur tersebut bersifat asam. Pada sumur 4, 5, dan 6 itu memiliki indikator pH 7. Nah, dari hasil pengamatan yang dilakukan, maka persebaran muka air tanah Kecamatan Alam Barajo tersebut sebagian asam dan sebagian lagi netral. Pada warna dan bau pada air,
juga dapat ditimbulkan oleh kehadiran bahan tersuspensi di mana mengandung senyawa mikroorganik. Berdasarkan pengamatan di lapangan juga, kedalaman sumur sangat berpengaruh terhadap kualitas air tersebut. Semakin dalam sumur, maka kualitas air tanah yang didapatkan semakin stabil pH-nya dan tidak berbau karena semakin kecil kemungkinan air tersebut terkontaminasi oleh senyawa atau organisme yang ada di permukaan tanah dan ditandai dengan air yang berbau tanah. Untuk kesimpulan, pertama, analisa pH meter pada daerah penelitian didapatkan skala 6-7, di mana pH 6 bersifat asam dan pH 7 bersifat netral. Sedangkan analisa TDS yang digunakan untuk mengetahui kualitas air, di mana pada daerah penelitian didapatkan pada sumur-sumur dapat terbilang layak untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, muka air tanah atau water table adalah batas antara tanah jenuh air dengan tanah tak jenuh air. Kondisi ini dipengaruhi oleh hujan, salju, irigasi, kekeringan, dan sumur aktif di daerah tersebut. Ketiga, kondisi air tanah di semua sumur penelitian bisa dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena tidak memiliki bau ataupun rasa yang aneh. Nah, berikut adalah logbook. Logbook kegiatan, lapangan, atau proyek yang kami buat. Yang pertama ini adalah pemetaan air tanah. Baiklah, mungkin ini presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.